14 km ke arah utara. Sebelum ditetapkan sebagai Taman Nasional, tempat ini berstatus Waka Marga Satwa Banyuwangi Selatan dengan luas 43.420 hektar dan ketinggian 322 meter di atas permukaan laut. Sebagai hutan hujan alami di Pulau Jawa, terdapat 580 jenis flora dan fauna yang tersebar di seluruh penjuru hutan. Taman Nasional Alas Purwo terbagi menjadi 4 zona, yaitu zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona penyangga. Fauna di Taman Nasional Alas Purwo ini antara lain banteng, rusa, ajak, babi hutan, kijang, macan tutul, lutung, kera abu-abu, dan biawak. Di sini terdapat pula 236 jenis burung darat dan burung air, beberapa varian burung seperti ayam hutan, kangkareng, rangkok, merak, dan cekakak Jawa. Alas Purwo dipandang sebagai tanah awal mula atau sebuah situs penciptaan. Di sini banyak terdapat tempat untuk bersemedi. Setiap tanggal 1 Suro, masyarakat berbondong-bondong datang ke Taman Nasional Alas Purwo untuk melakukan semedi. Masyarakat sekitar percaya, jika di Alas Purwo terdapat istana tak kasat mata, tempat berkumpulnya para jin dari seluruh Pulau Jawa. Cerita ini diperkuat dengan kondisi Alas Purwo yang masih perawan. Dalam sejarah, Alas Purwo juga merupakan tempat pelarian rakyat Majapahit dari penyebaran agama Islam. Hutan yang terkenal angker ini dahulu kala merupakan kerajaan yang cukup besar peranannya, yaitu Kerajaan Purwo. Bahkan hingga kini diyakini bahwa goa-goa di sini merupakan bekas Kerajaan Purwo. Alkisah, Kerajaan Purwo dikalahkan oleh Kerajaan Mataram. Meski demikian, konon Kerajaan Purwo masih ada hingga sekarang. Namun tentu saja hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihatnya. Memasuki wilayah Alas Purwo, aura mistis langsung terasa ketika melihat rimbunnya pepohonan. Menurut lihatan orang awam, tempat ini hanyalah taman nasional yang kaya akan flora dan fauna. Namun jika dilihat dari mata batin seseorang yang mampu melihat hal gaib, Alas Purwo sangatlah berbeda. Konon di sini terdapat istana jin yang menjadi tempat berkumpulnya para jin dari seantero Nusantara. Salah satu kerajaan tempat berkumpulnya makhluk tak kasat mata di Alas Purwo adalah Goa Istana. Terdapat lebih dari 40 goa di Alas Purwo. Namun Goa Istana adalah goa paling terkenal. Banyak para pertapa singgah di goa ini. Untuk menuju ke Goa Istana dari tempat pemberhentian kendaraan pribadi, pengunjung harus berjalan sejauh kurang lebih 2 km menyusuri hutan yang dipenuhi dengan pohon bambu berjenis bambu jajang. Sepanjang jalan di tengah rimbunnya pepohonan, kami dapat menyium aroma dupa yang menyengat milik para pertapa. Di depan pintu Goa Istana, ada sekitar 25 anak tangga yang harus dilewati. Suasana mistis langsung menyergap ketika memasuki pintu goa. Suasana sepi dan gelap tanpa penerangan ditambah aroma dupa yang menusuk semakin menambah kesan mencekam. Tak bisa dipungkiri, ratusan bahkan ribuan orang telah datang ke goa ini untuk tujuan tertentu. Puncaknya ketika mendekati tanggal 1 Suro. Semakin banyak orang yang datang ke Goa Istana sehingga setiap sudutnya dipenuhi oleh orang yang sedang menjalankan ritual. Di dalam goa terdapat benda seperti sebuah meja dengan bendera merah putih di sekitarnya. Konon, makna bendera merah putih ini karena Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, pernah mendatangi Goa Istana untuk mencari ketenangan. Tujuan pelaku ritual pun bermacam-macam. Selain meminta berkah agar keinginannya tercapai, para pengunjung yang datang juga mencari benda pusaka seperti keris,
batu delima, dan batu-batuan lainnya. Salah satu benda pusaka yang paling dicari adalah keris jalak tilam sari. Pusaka sepanjang 30 cm tanpa lekukan ini dulunya diyakini dibuat oleh Empu Andaja Sangkala pada 1186. Selain itu, menurut cerita, siapa saja orang yang bertapa di goa ini dan dalam mimpinya didatangi oleh seorang ratu, maka keinginannya akan terkabul. Tak jauh dari Goa Istana, ada sebuah sendang yang dinamakan Sendang Putri. Menurut legenda, tempat ini adalah tempat pemandian para bidadari dari pantai selatan. Dikisahkan para bidadari mandi di sendang ini tepat di malam 1 Suro pukul 5 hingga 6 sore. Goa Istana bukanlah satu-satunya tempat yang sering dikunjungi oleh mereka yang berlaku ritual di Alas Purwo. Sebuah makam yang terletak di tepian Alas Purwo ini pun cukup sering dikunjungi. Inilah makam Mbah Dowo atau makam 7 meter. Makam yang ditemukan sekitar 1960 ini konon bukan berisi jasad manusia, melainkan sebuah benda pusaka berbentuk tombak. Menurut kisah, tombak ini milik Empu Barada yang dititipkan kepada Suryo Bojonegoro untuk diserahkan kepada Raja Klungkung sebagai alat untuk melawan seorang janda berilmu hitam bernama Calon Arang. Akan tetapi Suryo Bojonegoro melanggar amanah dan membuka tempat pusaka ini sebelum sampai di Istana Klungkung. Hal itu membuat tombak pusaka sepanjang 7 meter kembali ke tanah tanpa bisa diambil kembali. Suryo Bojonegoro kemudian menghabiskan sisa hidupnya untuk menjaga tombak. Konon, pusaka yang ada di dalam makam ini memiliki kekuatan yang sangat tinggi sehingga menciptakan energi positif di sekitarnya. Setiap hari banyak orang berkunjung ke makam Mbah Dowo untuk melakukan sebuah ritual yang diyakininya. Namun secara wujud nyata, tombak tersebut diyakini sudah tidak ada. Di tengah kawasan Alas Purwo juga terdapat sebuah candi bernama Situs Kawitan. Nama Kawitan ini sendiri berasal dari bahasa Jawa Kawi yang memiliki arti tua. Dikatakan tua karena masyarakat mengkaitkannya dengan Alas Purwo yang dipercaya sebagai tanah yang pertama kali ada saat penciptaan tanah Jawa. Situs Kawitan ditemukan sekitar 1967 oleh penduduk yang melakukan pembabatan hutan dan tidak sengaja menemukan gundukan tanah. Dalam gundukan tanah ini, ternyata terdapat bongkahan batu bata besar yang masih tertumpuk dan bentuknya persis seperti gapura kecil. Masyarakat desa kemudian membawa batu bata ini untuk dijadikan tungku dapur dan alas rumah. Namun selang beberapa hari, masyarakat desa yang mengambil batu bata tersebut terkena musibah dan banyak yang menderita sakit. Semenjak saat itu, masyarakat berpendapat bahwa batu bata ini bukan batu bata biasa dan langsung dikembalikan ke tempat semula. Situs Kawitan lalu diyakini sebagai tempat yang suci, sehingga di dekatnya didirikan sebuah pura bernama Pura Giri Selaka. Predikat sebagai tempat bersemedi ataupun mencari pesugihan melekat di Alas Purwo. Mitosnya adalah tentang pesugihan babi ngepet dan tuyul. Selain Goa Istana, Alas Purwo juga diyakini memiliki 9 goa yang tak dapat dilihat secara kasat mata. Letaknya pun jauh di dalam hutan yang sulit ditempuh oleh kebanyakan orang. Kabarnya, banyak orang yang pergi ke Alas Purwo tidak kembali lagi. Mitos yang berkembang menyebutkan, jika seseorang tersesat di Alas Purwo, maka kemungkinan untuk bisa keluar sangatlah kecil. Bahkan mitos beredar, jika meninggal di dalam hutan, maka jasadnya tidak akan ditemukan.
Benarkah demikian? Dan bagaimana ini bisa terjadi? Adakah penjelasan logis terkait dengan peristiwa-peristiwa mistis di Alas Purwo? Predikat kota santet juga telah melekat di kota ini. Bagaimanakah kisah sebenarnya? Saksikan kelanjutan kisah misteri kota Banyuwangi besok di jam yang sama. Bendera merah putih ternyata sudah berkibar sejak zaman kerajaan